Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 4 subtopik penting. A. Pengertian pendapatan nasional. B. Konsep-konsep pendapatan nasional. C. Tujuan dan manfaat pendapatan nasional. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya pendapatan nasional. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan akan faktor-faktor produksi oleh rumah tangga masyarakat. Faktor-faktor produksi tersebut seperti capital atau modal, labor atau tenaga kerja, resources atau sumber daya, skill atau keahlian, dan teknologi. Faktor produksi yang disediakan oleh masyarakat tersebut mendapatkan balas jasa berupa rent atau sewa, wage atau upah, interest atau bunga modal, dan profit atau keuntungan. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Kalau sudah paham pengertian pendapatan nasional, maka kita lanjut ke konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terbagi ke dalam 6 konsep. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. Yang ketiga, Net National Product atau NNP. Yang keempat, Net National Income atau NNI. Yang kelima, Personal Income atau PI. Dan yang keenam adalah Disposable Income atau DI. Itulah yang akan kita bahas dalam konsep pendapatan nasional. Kita masuk ke konsep pertama, yaitu Gross Domestic Product atau disebut juga produk domestik bruto. Gross Domestic Product adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara pada kurun waktu 1 tahun. Yang perlu digarisbawahi dari Gross Domestic Product adalah batas wilayah. Sehingga dalam perhitungan Gross Domestic Product, yang dihitung adalah pendapatan yang ada di dalam negeri atau yang ada di Indonesia itu sendiri. Maka didapatlah rumusnya, GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia atau dalam negeri plus pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia atau yang berada di dalam negeri. 2. Konsep Gross National Product atau produk nasional bruto. GNP itu sendiri adalah seluruh nilai produk barang maupun jasa yang dihasilkan masyarakat pada suatu negara dalam periode 1 tahun. Berbeda dengan perhitungan GDP, dalam perhitungan GNP rumusnya adalah GNP sama dengan GDP dikurangi dengan neto luar negeri. Neto luar negeri itu sendiri adalah selisih bersih antara pengurangan pendapatan warga negara asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. 3. Konsep Net National Product atau produk nasional neto. NNP itu sendiri adalah jumlah barang maupun jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu tapi setelah dikurangi dengan penyusutan atau sering disebut dengan istilah depresiasi ditambah dengan barang pengganti modal. Untuk itu didapatlah rumus NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. 4. Konsep Net National Income atau pendapatan nasional neto, yaitu seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Dalam hal ini, rumus NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung tambah subsidi. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau konsumen selaku pihak ketiga. Ada 3 pihak yang terlibat dalam pemungutan dan pembayaran pajak. Pihak pertama pemerintah selaku pemungut, pihak kedua produsen atau perusahaan selaku penjual barang, dan yang ketiga adalah konsumen sebagai pihak ketiga. 5. Konsep Personal Income atau PI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat itu sendiri. Rumus PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Laba ditahan adalah
Laba yang belum dibagikan kepada investor, dalam hal ini adalah dividen yang belum dibagikan. Kemudian transfer payment adalah pembayaran oleh pemerintah untuk hal-hal yang tidak bersifat produktif seperti pembayaran gaji pensiun. Yang berikutnya adalah pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang dipungut kepada badan usaha milik negara atau BUMN berbentuk persero. Contohnya seperti PT Pertamina, PT PLN, dan PT BRI Persero, atau badan usaha milik negara yang berbentuk persero. Konsep yang keenam atau yang terakhir adalah disposable income atau DI. DI adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Adapun rumus DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dilimpahkan langsung kepada wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak penghasilan. Jika seseorang memiliki penghasilan dengan lapisan tertentu, maka akan dikenakan dengan pajak langsung seperti PPh dengan tarif yang progresif atau berbeda-beda setiap lapisan penghasilannya. Untuk lebih memahami mengenai konsep perhitungan pendapatan nasional, perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan contoh soal berikut, jika ditanya GNP, maka kita gunakan rumus GDP dikurangi dengan neto luar negeri, sehingga didapatlah hasilnya 125.144,9 miliar. 2. NNP, yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan, sehingga didapat hasilnya 118.587,1 miliar. 3. NNI, dengan rumus NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, sehingga didapat hasilnya 109.641,5 miliar. 4. Personal income, dengan rumus NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan dikurang asuransi dikurangi pajak persero dan dikurangi dengan iuran sosial. Didapatlah hasilnya 109.634,1 miliar. Yang terakhir disposable income, yaitu PI dikurangi pajak langsung, didapatlah hasilnya sebesar 109.622,1 miliar. Atau untuk lebih jelasnya, perhatikan jawaban akhir di layar berikut. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. A. Tujuan. 1. Untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan menghitung tingkat pendapatan nasional dengan metode tertentu, maka pemerintah bisa mengetahui tingkat kemajuan perekonomian pada periode tertentu. 2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara tentu sangat banyak. Untuk itu, perlu dihitung tingkat pendapatan nasionalnya untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhinya. 3. Untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Melalui perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi, yaitu dengan menghitung nilai tambah pada barang maupun jasa, maka pemerintah bisa memperoleh taksiran nilai barang dan jasa. 4. Untuk mengetahui dan membuat rencana pembangunan. Melalui data pendapatan nasional, maka pemerintah akan bisa membuat rencana dalam hal pengalokasian dana-dana untuk rencana pembangunan ke depannya. B. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Kemakmuran suatu negara diukur dari sisi indeks pembangunan manusia seperti pendidikan atau melek huruf dan tingkat kesehatan. Salah satunya juga adalah tingkat pendapatan nasional. 2. Untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Pertumbuhan perekonomian negara dihitung dengan membandingkan antara GNP tahun yang ditanya dengan GNP tahun sebelumnya. 3. Dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Tingkat kemakmuran suatu negara dengan negara lain sangat berbeda-beda. Untuk menentukan negara tersebut negara maju, berkembang atau miskin, salah satunya ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional. Manfaat yang terakhir adalah dapat membantu pemerintah di bidang kebijakan ekonomi. Dengan mengetahui data pada pendapatan nasional, maka pemerintah akan bisa mengambil kebijakan yang signifikan dan relevan terhadap keadaan perekonomian pada saat itu.
Kita masuk ke subtopik bahasan terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya 1. Kualitas sumber daya manusia. Tingkat kualitas sumber daya manusia bisa tercermin dari produktivitas dan penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah sebabnya mengapa negara-negara dengan perekonomian maju memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. 2. Keadaan alam atau potensi sumber daya alam. Hampir setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan pada potensi sumber daya alam tersebut juga terlihat pada perbedaan tinggi rendahnya pendapatan nasional antara masing-masing negara. 3. Ketersediaan modal. Ketersediaan modal yang cukup akan memberikan stimulus kepada pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Dengan adanya peningkatan produksi, maka hal ini akan mengakibatkan peningkatan pada pendapatan nasional. 4. Stabilitas dan kebijakan. Stabilitas ekonomi tercermin dari keadaan harga-harga barang di pasar, atau bisa kita lihat dari tingkat inflasinya. Negara dengan tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan rendahnya pendapatan nasional.